record this. Let me record this meeting first, then we'll share our whiteboard. Well, today we are learning about active and passive voice. Why this is very important? Jadi kenapa ini sangat penting? Karena biasanya, normally, we are as Indonesians, kita orang Indonesia, kita terbiasa itu berbicara itu menggunakan bahasa pasif ya. Itu kebiasaan kita orang Indonesia. Nah, then we do the same thing. Jadi kita melakukan hal yang sama when we are writing something. Dan jadi ketika kita menulis sesuatu, kita juga terbiasa menggunakan kalimat pasif. Nah, kalau saya dari mana saya bisa tahu? Ketika saya mengoreksi, misalkan tugas mahasiswa, atau ketika saya mengoreksi tugas akhir TA seperti itu selalu terbiasa mahasiswa menulis dengan menggunakan passive voice. Nah, kadang saya tanya, ini dari mana? Ini saya ambil dari sumber dari sini, Pak, dari sini. Ternyata sumbernya itu pun menulis dengan menggunakan passive voice. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang we need write that thing. Jadi kita harus menulis sesuatu itu by using active voice. Misalnya saya menulis buku. Contoh ya, saya menulis buku. I write a book misalnya. Itu kita harus menggunakan bahasa aktif. Kenapa? Karena kan jelas itu, saya menulis buku. Kenapa harus kita balikkan menjadi pasif? Buku ditulis oleh saya. Kenapa harus seperti itu? Nah, atau seperti apa lagi? Misalnya, Ani memasak nasi misalnya. Ani cook rice misalnya, seperti itu ya. Jadi, itu kan sudah kalimat-kalimat yang exactly active voice. Jadi sudah pasti menggunakan bahasa aktif. Nah, terkadang kita menulis, kita lupa, kita juga masih menggunakan we are still using passive voice. Jadi that is wrong ya. Jadi itu tidak benar. Kita harus menggunakan bahasa yang aktif untuk hal-hal yang memang di sana aktif. Nah, tetapi ada hal-hal yang juga kita harus mengatakannya dengan pasif. Contoh seperti apa? Kapan kita menggunakan bahasa pasif? Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya misalkan sedang berbicara dengan dengan Mita Marito misalnya. Saya berbicara dengan Mita Marito. Lalu saya memegang sebuah pena, atau saya memegang sebuah pena, di mana pena ini misalnya adalah kepunyaannya si, ini di halaman saya Gugun Pakta ya. Gugun Pakta ini this is your real name, Gugun Pakta, or you use your friend's laptop? Gugun Pakta. Iya, Pak. Memang namanya Gugun Pakta? Nama saya, Pak. Iya, Pak. Oke, thank you. Jadi pensil ini misalnya kepunyaan Gugun Pakta. Sementara saya sekarang sedang berbicara dengan Mita Marito misalnya. Jadi saya ingin mengasih tahu ke Mita Marito kalau pensil ini dibeli oleh Gugun Pakta. Nah, sehingga pada saat itu saya seharusnya menggunakan kalimat pasif, artinya this pen was bought by Gugun Pakta. Pena ini
dibeli atau telah dibeli oleh gugun fakta. Nah, jadi saya tidak mengatakannya seperti ini. Gugun fakta membeli pena ini. Nah, jadi saya tidak menggunakan aktif di situ. Sebab ini saya menceritakan ini ke Mita Marito ini. Kalau pena ini dibeli oleh gugun fakta. Nah, jadi saya tidak menggunakan aktif, melainkan saya menggunakan pasif di sana. Nah, kemudian contoh lagi. Misalnya handphone saya yang hilang tadi malam, maaf, misalkan seperti ini, handphone saya yang dicuri oleh seseorang tadi malam, misalnya seperti itu, adalah sangat mahal, misalnya, contoh ya. Jadi kira-kira itu saya menggunakan handphone saya dicuri oleh orang itu, saya pakai bahasanya seperti ini. Orang mencuri handphone saya tadi malam di mana harganya sangat mahal. Atau handphone saya yang hilang tadi malam harganya sangat mahal. Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Ayo, yang mana yang benar? Yang pertama, seseorang mencuri handphone saya tadi malam di mana harganya sangat mahal. Itu pernyataan saya yang pertama. Yang kedua, seseorang mencuri handphone saya tadi malam. Maaf, seseorang mencuri handphone saya tadi malam. Maaf, saya lupa tadi apa. Handphone saya yang dicuri oleh seseorang tadi malam, harganya sangat mahal. Yang mana yang benar? Yang pertama, yang kedua? Kalau menurut saya yang kedua, Pak. Oke, yang kedua ada lagi? Ada lagi? Yang pertama, Pak. Yang pertama, ada lagi? Ya, artinya kalau bukan yang pertama, ya pasti yang kedua ya. Nah, sebenarnya kedua kalimat ini benar, memang tidak ada yang salah. Bentar. Jadi kalimat ini sebenarnya tidak ada yang salah. Seseorang mencuri pena saya tadi, seseorang mencuri handphone saya tadi malam, di mana harganya sangat mahal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, handphone saya yang dicuri oleh orang tadi malam, harganya sangat mahal. Nah, jadi kalau kita, seperti ini ya jawabannya ya, kalau kita ingin fokus kepada orang yang mencuri, kita akan menggunakan, excuse me. Jadi kalau if we want to focus on the man, jadi ketika kita ingin fokus kepada orang, the man who stole your smartphone, yang mencuri smartphone kita, we will use active voice. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita ingin fokus kepada handphonenya, maka kita menggunakan kalimat pasif. Bisa dibedakan ya. Nah, dalam hal ini kita fokus ke orangnya atau ke handphonenya? Kan ke handphonenya. Kenapa? Karena di ujung kalimat tadi dijelaskan sangat mahal. Artinya kita fokus kepada handphone. Nah, so in this case, we are using passive voice. Nah, bisa dipahami maksudnya? Karena kita fokus kepada handphonenya. Tetapi kalau seperti ini, orang yang mencuri, misalnya orang yang mencuri handphone saya tadi malam adalah misalnya adalah tetangga saya misalnya, my neighbor misalnya. Nah, itu kita kan fokus kepada orangnya, itu kita menggunakan active sentence. Ya. Tidak mungkin kita buat, sebetulnya ya boleh-boleh saja. Handphone saya yang hilang tadi malam dicuri oleh tetangga saya. Nah, sebetulnya boleh aja, tetapi aturan bahasanya kita menggunakan aktif. Kenapa? Karena we are focusing on the subject,
Jadi kita fokus kepada subjeknya, tidak fokus kepada objeknya. Nah, bisa dimengerti ya? Itu contoh penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Now, saya akan menuliskan sebentar. Ini kebetulan kemarin saya sudah perintahkan kalian untuk membuat summary tentang 16 verbal tenses. Nah, jadi ini kalau saya buat lagi ini di catatan saya, biasanya kita merumuskannya itu dalam bentuk tabel. Nah, semoga semua sudah pada submit ya, jangan ada yang belum submit ya. Nah, ini ada tabel. Kemudian kita kan tenses itu berdasarkan timingnya ada 4 ya. Bentar, 1, 2, 3, 4, oke. Kemudian ke sini 1, 2, 3, 4 juga, karena nanti totalnya akan ada 16. 1, oke, seperti ini. Sebentar, saya bagi 2. Nah, jadi ini kita lihat tensesnya ada yang 16 itu. Ini kejadiannya event, kemudian yang tabel di bawah ini adalah waktu terjadi. Nah, yang pertama, kejadiannya itu adalah simple. Simple, kemudian the second one is continuous. Continuous atau progressive, sekarang ditulis ya. Progressive. Then we have a perfect. Finally, we have a perfect continuous. Perfect continuous. Nah, otherwise, we have the time of tenses. The first one, we have a present. Then we have a past. The third one is future. The last one is past future. Nah, jadi kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, ada simple eventnya tuh. Oke lah, saya bicara masalah time-nya dulu. We are focus on the time of tenses. Yang pertama ada present. Kapan kita menggunakan present? Kapan kita menggunakan tensesnya itu present? Nah, jawabannya adalah untuk hal-hal yang ini bersifatnya mutlak. Nah, contoh matahari terbit dari timur misalnya, atau matahari terbenam di barat misalnya. Itu kan adalah hal-hal yang mutlak, tidak bisa berubah. Nah, kita anggap tidak bisa berubah, itu kita gunakan bahasa present. Jadi selamanya, berlaku untuk selamanya. Kita gunakan present. Kemudian ada yang kedua, past. Apa itu past? Past itu adalah untuk sesuatu yang telah berlalu. Nah, misalnya semalam, tadi malam, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, minggu lalu, itu kita gunakan past. Kemudian ada future. Ini yang untuk yang ke depan, yang belum terjadi. Nah, bisa besok, bisa lusa, dan seterusnya. Kemudian ada past future. Past future ini sebelum hari H misalnya. Contoh, future itu misalnya hari Senin depan. Past future itu kapan? Ya hari Minggu depan sebelum Senin, itu past future. Hari Sabtu sebelum hari Minggu itu juga past future. Hari Jumat sebelum Minggu itu juga past future. Artinya rentang waktu dari hari ini sampai hari Sabtu. Hari Minggu itu adalah future misalnya. Contoh ya, future-nya hari H-nya adalah hari Minggu. Oke, semoga bisa dipahami. The time of this tenses ya. Sekarang kita lihat ada simple, ada continuous, ada perfect, dan ada perfect continuous. Kalau simple present ini adalah yang menekankan terhadap sesuatu itu
Ya, terjadi ketika mengikuti dari present ini. Contoh simple present berarti dia berlaku mutlak tadi. Kemudian simple past berarti sesuatu yang sudah berlalu. Simple future berarti sesuatu yang akan datang. Simple past future berarti itu adalah sebelum terjadinya sesuatu yang akan datang itu. Nah, kemudian continuous yang kedua, continuous ini atau progresif ini adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Contoh, jadi di sini saya tulis dulu ya, ini rumusnya adalah verb 1 plus S atau ES. Nah, misalnya, I goes to school. Saya pergi sekolah tiap pagi. I goes to school every morning by bus misalnya, menggunakan bus misalnya seperti itu. Itu adalah sesuatu kebiasaan, selalu menggunakan bus. Otomatis saya menggunakan simple present. Nah, kemudian simple past bahasanya adalah kita menggunakan verb 2 rumusnya, kata kerja yang kedua. Ya, misalnya sebelum hari ini saya selalu memerlukan tisu untuk mengelap hidung saya misalnya. Artinya setiap hari saya flu misalnya. Nah, saya menggunakan kata kerja yang kedua, I need a tissue for my nose misalnya. Nah, atau saya selalu terlambat. I did my homework late. Saya selalu mengerjakan PR saya terlambat. Tetapi hari ini belum tentu terlambat. Dan besok juga belum tentu terlambat. Itu sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian future, ini menggunakan will atau shall ya. Shall, ingatkan saya kalau saya salah ya. Shall ditambah verb 1. Misalnya, I will go to Jakarta the day after tomorrow. Lusa, saya akan pergi ke Jakarta. Nah, seperti itu. Terkadang kalian sering mendengar orang bicara seperti ini. Misalnya, I'm going to Jakarta tomorrow, atau I will go to Jakarta tomorrow. Yang mana yang benar? Nah, jadi penggunaan going to itu, I'm going to itu artinya juga akan, itu lebih kepada sesuatu yang terencana. Nah, kalau dia will itu masih seolah-olah masih mimpi ya, masih gimana ya, masih angan-angan. Tetapi yang sudah pasti terencana itu biasanya kita menggunakan going to. Ya. Nah, contoh, setelah ini saya akan membahas tentang passive voice. Misalnya, contoh ya, saya akan membahasakannya, we are learning about passive voice. Atau we are going to learn about passive voice. Kita akan belajar tentang passive voice. Artinya itu sudah saya pastikan setelah ini kita akan belajar passive voice. Ya, jadi di sini saya tulis will. Ini terkadang kita gunakan going to. Nah, will ini sesuatu yang akan datang, yang belum pasti. Sebetulnya sudah pasti juga, tetapi belum terencana dengan baik. Tetapi going to ini dia sudah terencana dan sudah pasti kita lakukan. Nah, tetapi kalau kita bermimpi, contoh seperti ini. Jika saya punya banyak uang, saya akan pergi ke Bali misalnya. Itu kan merupakan angan-angan. Ya. Artinya bahasanya saya akan menggunakan if I have much money, I would go to Bali. Nah, beda lagi dia. Would ini juga artinya akan, tetapi akan di sini lebih kepada angan-angan dan mimpi. Kalau akan will ini sesuatu yang sudah pasti, tetapi belum terencana dengan baik. Tetapi going to ini sesuatu yang
sudah kita pastikan kita akan mengerjakan. Bisa dibedakan ya, sebab ini semuanya kalian sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian past future. Nah, past future itu salah satunya tadi menggunakan seperti yang barusan saya kasih tahu, yaitu would plus verb one. Nah, misalnya, if I have much money, I would go to Bali. Artinya kan saya pergi ke Bali itu kan saya harus punya banyak uang dulu. Nah, saya harus punya banyak uang dulu, baru saya pergi ke Bali. Kemudian, the next event is continuous. Kalau kita bicara present continuous, berarti ini cross section-nya di tabel ini ya. Present continuous itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Misalnya sekarang, I am teaching English learning. Saya sedang mengajar pembelajaran bahasa Inggris. Maka rumusnya bisa is, am, are, plus verb ing. Nah, seperti itu ya. Itu menyatakan aktivitas sedang. Nah, misalnya sekarang, I am teaching English language. Sekarang saya sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, kemudian continuous ini, kalau dia sedang berlangsung, tetapi kejadiannya tadi malam, nah, misalnya Yogi datang ke rumah saya tadi malam ketika saya sedang menonton berita, misalnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya apa? Yogi came to my house when I was watching news. Nah, jadi rumusnya menjadi was atau were. Nah, ini kapan digunakan was ini ya hati-hati ya. Kalau she was, he was. Kalau were ini you were. Nah, seperti itu ya. Itu tidak kita pelajari lagi. Saya anggap semuanya sudah paham. Ini plus verb ing. Jadi ini kejadian sedang berlangsung, tetapi sedang berlangsungnya itu dulu. Past future. Sedang berlangsung, tetapi kejadiannya itu dulu. Bisa dipahami maksud saya ya. Misalnya tadi malam sedang berlangsung, seperti contoh saya tadi. Yogi came to my house when I was watching news. Jadi ketika saya sedang menonton berita itu, kejadiannya tadi malam. Nah, jadi kita gunakan past continuous. Kemudian future continuous. Nah, misalnya seperti ini. Yogi, besok silakan datang ke ruangan saya ketika saya sedang mengajar. Nah, itu kan sedang saya mengajar itu, tapi kejadiannya besok. Nah, bisa dipahami ya. Oke, so rumusnya adalah kita menggunakan will plus be plus verb ing. Nah, jadi be itu misalnya seperti ini. You will be coming in my room. Nah, kamu akan intinya di sini future continuous ini sekali lagi adalah menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, tetapi sedang berlangsungnya itu di masa yang akan datang. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi sedang berlangsung itu kan ada 4 macam ya. Bisa kejadiannya itu sedang berlangsungnya sekarang, saat ini, at this time. Bisa kejadiannya itu sedang berlangsungnya tadi malam. Bisa kejadian itu sedang berlangsungnya besok. Dan bisa kejadiannya itu sedang berlangsungnya sebelum besok. Nah, atau sebelum lusa misalnya, besok misalnya. Nah, jadi ada 4 sehingga ini rumusnya tinggal kita rubah menjadi would plus be plus verb ing. Oke. Sekarang kita coba lihat present perfect. Present perfect ini adalah sesuatu yang baru saja berlangsung.
Misalnya I have eaten rice. Saya baru saja makan nasi misalnya. Artinya itu baru saja. Masih terasa kenyangnya itu. Nah, jadi berbeda kalau saya bilang I eat rice, saya makan nasi, itu kebiasaan saya sehari-hari. Tetapi kalau saya bilang I have eaten rice, saya baru saja makan nasi. Artinya sekarang saya masih kenyang. Tetapi kalau saya menggunakan bahasa past tense, misalnya yaitu verb to ini, I eat rice, di mana eat itu misalnya kata kerja yang kedua, saya dulu makan nasi, artinya sekarang saya sudah lapar lagi. Nah, bisa dipahami ya? Ya, jadi present perfect itu rumusnya have atau has. Kalau she atau he menggunakan has, kalau I, you, they itu menggunakan have plus verb 3. Nah, kemudian untuk pastnya, nah ini tentu past daripada have atau has, yaitu had plus verb 3. Kemudian untuk future-nya akan menggunakan will plus have plus verb 3. Kemudian untuk past future perfect-nya akan menjadi would plus have plus verb 3. Nah, ini semuanya perfect. Perfect ini kejadian yang baru terjadi, yang masih terasa saat kita berbicara tersebut. Nah, contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya, Alvin datang ke ruangan saya ketika saya baru saja mandi misalnya. Seperti apa bahasa Inggrisnya? Nah, Alvin come to my room when I have taken a bath. I have taken a bath. I have taken itu kan present perfect. I have plus take, kata kerja ketiganya adalah taken. Nah, jadi artinya kejadiannya itu Alvin itu datang ketika saya baru saja selesai mandi. Masih basah-basah sedikit badan saya karena air. Baru saja selesai mandi. Tetapi kalau saya mandinya itu sudah 2 hari yang lalu, saya tidak pakai I have taken a bath. Tetapi saya menggunakan bahasanya I take bath saja, kata kerja yang kedua. Maaf, take itu kata kerja yang kedua, took ya. I took a bath misalnya. Kata kerja yang kedua. Nah, artinya kejadiannya sudah lama saya mandi itu. Semoga bisa dipahami. Sekarang perfect continuous yang terakhir. Perfect continuous ini tinggal kita tambah be dan kita tambah been dan verb ing ya. Nah, jadi rumusnya di sini have atau has ditambah been ditambah dengan kata di bawah verb ing. Nah, seperti itu rumusnya. Sama ini rumusnya menjadi had plus been plus verb ing. Ini juga sama will plus have plus been plus verb ing. Nah, ini sama would plus have plus been plus verb ing. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah 16 bentuk tenses. Biasanya dari ke-16 bentuk tenses ini yang paling kita gunakan, ini saya kasih tanda bintang. Nah, tentunya yang pertama kita sering menggunakan simple present. Kemudian kita sering menggunakan present continuous tense. Kemudian kita sering menggunakan present perfect. Nah, ini sering kita gunakan. Kemudian
ada past tense, nah, kemudian ada future. Nah, kira-kira inilah dan past future. Inilah yang paling sering kita gunakan dalam berbicara atau dalam menulis di kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tenses yang paling sering kita gunakan. Lalu gimana dengan tenses yang lain, Pak? Ya sering juga. Sering kita gunakan, tetapi yang lain ini biasanya sifatnya adalah conditional sentence. Kalimat yang kondisional. Contoh, saya tidak bisa membahasakan seperti tadi, misalnya when I was watching movie. Ketika saya sedang menonton TV tadi malam. Tidak bisa saya berbicara seperti itu. Melainkan harus ada kalimat lain. Nah, contoh seperti tadi. Yogi came to my house when I was watching movie. Yogi datang ke rumah saya ketika saya sedang menonton TV tadi malam. Nah, jadi ada 2 kalimat setidaknya di sana. Itu kita sebut sebagai conditional sentence. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang itu. Oke, baik. Jadi ini adalah tentang tenses 16 dan meaningnya. When we are using present, past, future, or past future. Then also when we are using the tenses based on that event, such as simple, continuous, perfect, or perfect continuous. Ya. Oke, baik. Sekarang setelah ini kita akan bahas passive voice-nya seperti apa. Ini all of this rule by 16 tenses are based on active voice. Jadi ini semuanya menggunakan bahasa aktif. Rumusnya kita buat dalam kotak ini adalah aktif semua. Now we will learn about, or we are going to learn about passive voice based on 16 tenses. Oke, sekarang I will switch off first, dan saya akan share link Zoom kita yang baru. Kita masuk lagi ke Zoom yang baru ya. Kita sambung. Sebentar lagi saya kirim ke WhatsApp.